di rumah semangat sekali. Miss mau sapa sekali lagi, jangan lupa dijawab ya. Selamat pagi anak-anak Agapikis. Selamat pagi, Miss. Wah, kedengaran sangat dari rumah ke sini. Aduh, Miss senang sekali. Apa kabar anak-anak Miss hari ini? Luar biasa. Wah, hebat, luar biasa. Sudah mandi? Sudah, Miss. Sudah sarapan? Sudah, Miss. Pasti dong, anak-anak Agapikis pasti sudah mandi, sudah makan, dan siap menonton ibadah kita pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak Miss, hari ini kita masih ibadah dari rumah, dan silakan ditonton ibadahnya hingga selesai, karena kita bisa memuji Tuhan, mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Baiklah anak-anak Miss, kita akan berdoa dulu ya anak-anak. Mari kita lipat tangannya dan tutup matanya dan tunduk kepalanya. Anak-anak yang di rumah ikuti Missnya dalam doa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami akan mengikuti ibadah online kami. Berkati kami Tuhan, supaya kami dapat dengar-dengaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah anak-anak Miss, sebelumnya Miss mau tanya, hari ini cuacanya bagaimana ya di rumah? Cerahkah? Mendungkah? Ada mataharikah? Berawankah? Atau gimana? Cerah, Miss. Wah, ada yang cerah di rumahnya. Ya mungkin di setiap rumah kita beda-beda cuacanya ya, karena kita lokasinya tidak sama. Tapi bagaimanapun cuaca kita pada hari ini, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah selalu menjaga kita setiap hari. Nah anak-anak, kita akan menyanyikan pujian kita yang pertama. Judul lagunya Dari Terbit Matahari Sampai Pada Masuknya. Anak-anak yang di rumah sudah tahu semua lagunya? Sudah, Miss. Oh pasti anak-anak Agapikis mana mungkin tidak tahu lagu ini. Mari nyanyikan bersama-sama lagunya dengan semangat. Judul lagunya Dari Terbit Matahari Sampai Pada Masuknya. Kita nyanyikan bersama-sama. Dari terbit matahari
Ya, Miss yakin semua anak-anak Miss di rumah pasti dengan senang dan gembira menyanyikan lagu tadi. Lagu yang pertama, lagu dari Terbit Matahari. Nah anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, Miss mau juga menyampaikan bahwa cerita kita itu tentang Nabi Elia. Siapa yang tahu Nabi Elia? Saya, Miss. Ada yang tahu, ada juga yang belum tahu. Coba nanti diikuti ceritanya perjalanan Nabi Elia. Sebelum kita dengar firman Tuhan dan dengar cerita Nabi Elia, kita bernyanyi lagu kita yang kedua, mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Judul lagunya, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Sujud menyembahmu
semuanya dalam keadaan sehat ya sayangnya? Iya, kita sangat bersyukur anak-anak bis semuanya sudah mandi, sudah makan, dan tadi sudah mengikuti ibadah kita. Oke anak-anak, bis akan cerita. Cerita kita hari ini adalah tentang Eli dan janda. Oke, kira-kira ada yang tahu janda itu apa? Nanti ya kita jelaskan lebih lagi janda itu apa. Baik anak-anak, sebelum kita memulai cerita kita, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami masih Tuhan berikan kesehatan, masih Tuhan berikan napas kehidupan. Tuhan, kami akan mendengarkan cerita, kami akan belajar dari Alkitab tentang tokoh Nabi Elia dan seorang janda. Tuhan berkati kami, Tuhan tolong kami agar kami mampu mendengarkan cerita, mengerti cerita, dan mengerti apa pesan yang mau disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baiklah, kita akan mendengarkan cerita kita pada pagi hari ini. Oke, siap semuanya ya. Cerita kita adalah tentang Nabi Elia. Siapa yang pernah dengar Nabi Elia? Iya benar. Nabi Elia itu adalah nabi yang diberkati Tuhan. Dia adalah nabi yang pernah menantang orang-orang tentang Baal, ya. Tapi yang mau kita ceritakan hari ini adalah bagaimana Nabi Elia dibantu oleh seorang janda dan dia akhirnya membantu janda itu juga. Baik anak-anak, kita akan dengarkan cerita ini. Suatu hari datanglah penglihatan kepada Elia. Tuhan berbicara kepadanya. Elia sedang berdiri di tepi sungai yang kering karena kemarau panjang yang melanda. Elia merasa kelaparan. Lalu Tuhan berbicara kepadanya. Elia, pergilah engkau ke Sarfat. Temuilah di sana ada seorang janda. Dia akan memberimu makan. Elia pun mengerti perintah Tuhan dan dia pun pergi menuju kepada janda itu. Ia berjalan dan tak lama kemudian ia mendapati seorang janda yang sedang mengambil kayu bakar. Lalu Elia berkata kepada janda itu, "Salam bagimu, ibu." Janda itu pun melihat kepada Nabi Elia. "Berilah aku makan, berilah aku sepotong saja roti," kata Elia kepada janda itu. Lalu janda itu berkata, "Sungguh, aku tidak punya sepotong pun roti. Yang aku punya hanyalah segenggam tepung. Aku akan pulang selepas ini memasaknya untuk aku dan anakku. Lalu selepas itu kami akan mati, karena tidak ada lagi makanan yang akan kami makan." Lalu Eli pun berkata, "Pulanglah ke rumahmu. Lakukanlah seperti yang kuminta. Engkau tidak akan kekurangan. Tapi ingat, buatlah bagiku terlebih dahulu roti. Lalu berikan kepadamu dan juga kepada anak lelakimu. Lihatlah, kau tidak akan pernah kehabisan tepung dalam tempayanmu." Perempuan itu awalnya sedikit ragu, tapi di dalam hatinya dia yakin kalau nabi ini akan
memberikan pertolongan untuk dia dan anaknya. Lalu janda itu pun pulang membawa kayu yang sudah dikumpulkan. Nabi Elia pun mengikuti janda itu ke rumah. Lalu Nabi Elia pun duduk menunggu roti dimasak oleh seorang janda itu. Sementara anaknya bermain-main di depan rumahnya. Sementara itu, janda itu pun bersiap, bergegas ke dapur untuk mempersiapkan makanan seperti yang diperintahkan Nabi Elia kepadanya. Anak-anak, sekarang kita akan lihat bagaimana Tuhan bekerja menolong Elia melalui seorang janda. Di dapur, sang janda dengan imannya menyiapkan roti untuk Nabi Elia. Dia pun melakukan apa yang diminta oleh Nabi Elia. Lalu janda itu pun mengambil segenggam tepung, lalu mencampurkan dengan sedikit air untuk membuat roti. Tanpa sedikit pun rasa ragu, janda itu pun menantikan roti yang akan dia buat untuk Nabi Elia. Lalu janda itu pun mengangkat roti yang sudah matang yang dia siapkan untuk Nabi Elia. Janda itu pun memberikan roti itu kepada Nabi Elia. Nabi Elia melihatnya dan mengucapkan terima kasih. Lalu Nabi Elia berkata, "Buatlah roti untukmu dan anakmu. Percayalah, tempayanmu tidak akan pernah kosong." Lalu janda itu pun dengan penasaran segera pergi ke dapur. Dan di dapur ia segera melihat tempayannya. Dan dia sangat terkejut. Wah, benar, masih ada tepung segenggam lagi. Lalu dia pun mengambil kembali tepung itu dan membuatnya untuk dia dan anaknya. Setelah selesai membuat roti untuk dia dan anaknya, mereka bertiga pun menikmati roti itu bersama-sama. Demikianlah Tuhan memelihara Elia melalui seorang janda di Sarfat yang dilanda kekeringan, namun setiap hari tepung di dalam tempayan janda itu tidak pernah habis, dan mereka pun dipelihara Tuhan dari hari ke sehari. Oke anak-anak, gimana tadi ceritanya tentang Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat? Iya, nah tadi kita sudah tonton bagaimana Allah memelihara Nabi Elia melalui seorang janda di Sarfat. Nah, kita juga demikian. Allah akan memelihara kita, Allah akan mencukupkan apa yang kita butuhkan, dan Allah akan menjagai kita dari semua yang berbahaya. Baiklah anak-anak, jadi kita tadi mendapatkan pesan bahwa kita harus senantiasa percaya dan taat dengan perintah Tuhan Yesus. Baiklah, kita akan tutup ibadah kita, cerita kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita kami tentang Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Tuhan memakai seorang janda untuk bisa menolong seorang nabi besar ya Tuhan. Sungguh kami kagum cara Tuhan memelihara Nabi Elia melalui ibu itu. Berkatilah juga kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memelihara kami, anak-anak Agape Kids, guru-guru Agape Kids, bahkan orang tua ya Tuhan, agar kami boleh senantiasa percaya kepada Tuhan, berlindung, bergantung hanya kepada Tuhan. Berkati sekolah Agape Kids
biarlah kami boleh sama-sama bertumbuh di sekolah ini. Inilah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sekarang Miss kembalikan kepada MC. Dadah. Nah anak-anak sudah mendengarkan ceritanya tentang Elia dan janda dari Sarfat yang mempunyai seorang anak. Ya, benar sekali ya, seperti yang sudah diceritakan oleh Miss Lady, bahwa pada awalnya janda itu sangat khawatir. Dia khawatir tidak bisa makan bersama anaknya. Karena apa? Karena tepung yang ada di dalam rumahnya itu hanya tinggal segenggam untuk membuat roti. Tapi karena dia percaya dan yakin kepada Tuhan, sehingga kata-kata Elia dia dengarkan dan dia tidak kehabisan makanan sampai berakhirnya musim kekeringan. Begitu juga anak-anak di rumah juga harus seperti itu, harus yakin kepada Tuhan dan tidak boleh khawatir. Kenapa? Misalnya kita ini khawatir gara-gara apa? Mungkin kita tidak bisa, kita berpikir bahwa kita tidak bisa belajar, atau mungkin anak-anak yang belajar huruf, belajar membaca, kita merasa aduh Tuhan aku gak sanggup. Tapi selagi kita yakin terhadap Tuhan, Tuhan pasti mampukan. Tapi kita juga harus bekerja keras. Seperti cerita kita yang minggu lalu tentang siapa? Masih ingat? Masih, Miss. Masih ya, tentang siapa? Yang binatang kecil itu? Semut. Iya, tentang semut yang selalu rajin bekerja, tidak malas. Jadi anak-anak Miss di rumah, anak-anak Agape Kids harus rajin belajar. Iya benar sekali. Kenapa? Kalau kita rajin belajar, kita bisa jadi apa saja. Kita bisa jadi apa saja cita-cita yang kita inginkan. Baiklah anak-anak, seperti lagu kita yang ketiga, lagu ini judulnya Burung Pipit yang Kecil. Ada yang tahu nggak lagunya bagaimana? Belum, Miss. Oh ada yang belum juga, tapi kayaknya ada yang juga yang sudah tahu ya. Jadi lagunya ini burung pipit yang kecil itu, walaupun dia kecil sekali. Pernah lihat burung pipit nggak anak-anak? Belum, Miss. Belum ya, oh nanti bisa kasih tunjuk burung pipit itu sekecil apa ya. Jadi burung pipit itu kecil, mulutnya juga kecil. Karena dia kecil, tapi dia tidak khawatir karena dia selalu dijaga Tuhan. Selalu ada makanannya. Nah, apalagi anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan pasti juga selalu dijagai. Mari kita nyanyikan lagu kita yang ketiga, Burung Pipit yang Kecil Dikasihi Tuhan. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Oke. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi
kita sudah sampai ke penghujung ibadah kita pada hari ini. Kita akan berdoa dan menutupnya dalam doa Bapa kami, Our Father in Heaven dalam bahasa Inggris ya. Oke, kuangkat tanganku, kuletakkan di hatiku, lalu aku berdoa. Kita tutup mata dan lipat tangan. Anak-anak di rumah semua ikuti miss-nya ya. Kita berdoa. Our Father in Heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For your kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen. Baiklah anak-anak, kita sudah selesai ibadah kita pada hari ini. Kita akan ketemu lagi di ibadah selanjutnya. Dan jangan lupa menonton ibadah kita pada hari ini ya. Kalau ingin menonton ibadah kita yang sebelum-sebelumnya, silakan nonton di channel YouTube kita juga di Lembaga